Laguan pundi? Laguan. Sisi. Ribut. Teman-teman, hari ini kita aksi damai, ya, aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah supaya pelaku pariwisata diperhatikan. Sudah lewat 1,5 tahun, pelaku pariwisata menyerah hari ini. Kita kibarkan bendera putih. Bendera putih artinya menyerah, pariwisata nyerah. Aksi ini kita lakukan karena pelaku pariwisata ya kami ini menyerah. Itu bendera putih yang kita serahkan. Jadi kita sudah tidak sanggup lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, ya, terutama adalah PPKM dan perpanjangannya. Nah harapan kita supaya nanti setelah direlaksasi PPKM ini, yang rencananya pemerintah itu tanggal 26, dunia pariwisata diperhatikan. Kita dikasih jalan untuk hidup, karena selama ini benar-benar kita mati. Kita pendapatan nol, karena apa? Karena objek wisata ditutup semua. Ya, jadi nggak boleh ada orang piknik dan segala macam. Kita mengerti memang isunya adalah COVID, ada kerumunan dan segala macam, tapi saya pikir itu bisa di-manage ya oleh pemerintah, bisa di-manage. Yang pasti tolong kami dikasih hidup. Ya, hari ini kami menyerah, pariwisata menyerah, yang dulu dilulukan kita adalah penyumbang devisa yang termasuk terbesar di Indonesia. Hari ini sampai hari ini kita dilupakan oleh pemerintah. Kita hanya mengingatkan lagi ya bahwa pariwisata itu juga penting ya untuk ekonomi kita dan untuk masyarakat juga penting, dan pelaku pariwisata sangat penting lagi. Jadi sehingga kita dengan aksi ini berharap bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada kita. Yang terlibat aksi ini berapa pengusaha travel? Yang terlibat kita di bawah Asita itu ada 18 biro perjalanan wisata, di bawah Papari kita ada sekitar 15, di HPI juga ikut. Jadi di pariwisata PO itu sendiri ada 5 PO di Pati ya. Nah itu semua prihatin. Nah hari ini ikut aksi. Tuntutannya apa nih Mas? Gimana? Tuntutannya apa ini? Tuntutannya adalah tolong diberi jalan. Nanti setelah PPKM ini tanggal 25, tanggal 26 kita diberikan difasilitasi untuk bisa berusaha kembali. Dengan cara objek wisata jangan ditutup. Ya, jadi kita mengerti kalau ada syarat-syarat kita pun akan ikutin, tetapi paling intinya adalah jangan ditutup objek pariwisata, karena dengan menutup objek pariwisata sama aja menutup pintu rezeki di pelaku pariwisata, artinya mati. Usaha sudah ada yang mengurangi karyawannya, Pak? Sudah mengurangi karyawannya dari lebih dari setahun yang lalu gitu, ketika pandemi pertama, karena sebagaimana diketahui COVID ini dampak yang paling kena pertama adalah pariwisata. Dan kami cukup yakin memang recovery-nya pun mungkin yang akan terakhir ya, tetapi kita berharap
bisa jalan lah pelan-pelan seperti itu ya. Kita udah rumahkan semua. Jadi kalau biro-biro yang di bawah Asita Pati Raya atau mungkin semua secara nasional ya, sekitar 95% pelaku pariwisata sudah semua di rumah. Dan udah pada ganti baju, ganti bisnis. Ya, tapi sama aja. Tapi core-nya sebenarnya adalah di pariwisata dan semuanya mati. Itu mulai ada pandemi itu dirumahkan? Iya, sejak pandemi kita rumahkan. Karena kalau kerja ya nggak ada. Misalnya FWF apa yang mau dikerjain, orang pikniknya nggak ada. Nama Bis lengkapnya sudah Pak? ada yang dijual. Bis sudah banyak yang dijual. Jadi banyak teman-teman pengusaha yang memang jual bis, jual aset. Karena apa? Nah ini lagi pemerintah juga sepertinya kurang perhatian sama pelaku transportasi ya bis. Diketahui bahwa banyak bis juga mereka ada hubungan dengan leasing, ada perbankan, sedangkan income 0 rupiah. Bagaimana cara mereka bisa membayar angsuran? Nggak bisa. Nah katanya ada relaksasi angsuran dan segala macam, ya kenyataannya juga omong kosong. Karena apa? Dikembalikan lagi ke leasing, ke bank untuk kebijakan relaksasi. Dan kenyataannya teman-teman bis di kita semua hampir dibilang bahwa tidak ada peran pemerintah di situ. Kalau sampai tanggal 26 ini tetap PPKM diperpanjang, yang akan dilakukan apa? Yang akan dilakukan kita akan, kalau hari ini kita aksi damai gitu ya. Nah setelah itu mungkin aksinya kita naikin levelnya seperti PPKM. Ya. Kita akan naikin levelnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.